ada banyak anak usia SMA di Indonesia tidak duduk di bangku SMA. Yang paling meresahkan tuh udah nggak duduk di bangku SMA, nggak ikut training, nggak kerja. Itu kan. Sementara hari ini sudah sekian lama sebetulnya yang dikutak-atik selalu kan kurikulum kan gitu ya. Kurikulumnya gonta-ganti terus. Itu ya. Nah ini memang harus ada kejelian gitulah kira-kira untuk melihat persoalan krusialnya itu di mana gitu ya. Sebenarnya kalau alokasinya tepat, mungkin yang dana buat MBG itu bisa, Prof. Daripada ngasih makan, mending buat pendidikan yang 40% tadi, Prof. Memanfaatkan peluang yang ada di luar, jangan dianggap tidak nasionalis kan gitu. Harus, menurut saya harus, dan itu sebetulnya berlangsung. Nah, berarti apakah perlu, Prof, pengkhususan skill bidang itu di tingkat SMP gitu, Pak, atau SD udah dikhususkan gitu? Enggak, menurut saya enggak gitu, bukan tempat. Jadi pendidikan jangan jadikan sistem pendidikan nasional ini BLK. Oh iya, Prof. Ya, enggak boleh menurut saya. Sistem pendidikan nasional itu punya tujuan yang lebih besar dari itu. Apalagi sekarang yang kalangan Gen Z itu, Prof. Kalau kita bisa melihat generasi muda sekarang ini kan bisa disebut sebagai generasi yang kalau pemerintah harapnya di Indonesia emas, tapi anak-anak sekarang malah seolah cemas gitu, Prof. Dan kita ngelihat mereka tuh emas atau cemas cemas atau emas atau cemas. Itu terjadi realitanya di masyarakat khususnya kalangan Gen Z. Kalau Prof melihat pendidikan di Indonesia ini idealnya seperti apa sih, Prof? Dan sampai sekarang belum tercapai kan itu, Prof, 20%. Tataran recent 20% angka ada mungkin, tapi kenyataannya kan belum. 20% apa? 20% itu untuk APBN. Oh, jangan salah ya nih, APBN 20% itu untuk fungsi pendidikan ya, bukan urusan. Jangan dibayangkan 20% itu masuk ke Kementerian Pendidikan semua. Sama sekali tidak. Saya lupa persisnya, Kementerian Pendidikan dapat relatif kecil sebetulnya. Enggak. Berarti Kementerian Pendidikan bukan 20% itu? Enggak, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ya. Jadi 20% itu dibagi entah dibagikan ya di share gitu ke mungkin 17-an kementerian dan lembaga yang lain gitu. Yang ada hubungan dengan pendidikan, Prof. Yang nyangkut gitu loh, yang punya fungsi pendidikan gitu. Jadi Kementerian Pendidikan jauh lebih kecil dari 20%, bukan itu. Nah, kalau saya pikir ya, persoalan betul ya, ini barangkali nyangkut dana. Jadi persoalan dulu ya. Kalau saya lihat indikasi penting dari persoalan pendidikan kita dan persoalan Indonesia emas atau akan cemas tadi itu ya, misalnya itu hari ini di Indonesia ini rata-rata lama sekolahnya anak-anak ya, rata-rata lama sekolah SDM kita itu masih sekitar SMP kelas 2. Oh, rata-rata masih SMP, Pak? Iya. Oke. Ya, 8 tahun. 8 tahun masa belajar. Kan SMP itu ya. Artinya kecepatan mereka untuk bisa mengikuti pendidikan itu atau bukan. Nah, ini yang menarik. Kalau dalam yang namanya Human Development Index ya, indeks pembangunan manusia, salah satu komponennya itu kan pendidikan. Nah, pendidikan itu diukur dengan rata-rata lama sekolah, penduduk usia 25 tahun ke atas, kira-kira gitu kalau di Indonesia. Nah, rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia itu sekitar 8 tahun lama sekolahnya. Rata-rata loh ya. Ya. Bukan berarti anak sekarang rata-rata sekolah, bukan, tapi rata-rata dari penduduk yang 25 tahun ke atas. Jadi ada warisan masa lalu juga dalam hal ini. Tapi tetap saja kalau rata-rata lama sekolahnya 8 tahun ya itu rendah jauh gitu ya, SMP saja. SDM diajak kompetisi ya susah gitu dengan yang SDM-nya rata-rata lama sekolahnya jauh lebih tinggi gitu satu. Nah, ini yang kalau mau ngejar Indonesia emas ini harus naik kan nanti 2045 itu challenge-nya ini. Nah, sayangnya hari ini, ya, ini ukuran hari ininya misalnya ya, anak usia SMA yang duduk di bangku SMA di Indonesia itu rata-rata nasional ya, ini belum sampai 70%. Sekitar 60-an sekian persen lah kira-kira. Artinya ada daerah yang betul-betul cuma 60% gitu. Atau bahkan mungkin ada juga yang kurang ya.
Tentu ada daerah yang lebih dari itu, tapi juga nggak lebih dari 70% gitu ada, tapi mungkin nggak banyak. Artinya apa sih? Ada banyak anak usia SMA di Indonesia tidak duduk di bangku SMA. Yang paling meresahkan tuh udah nggak duduk di bangku SMA, nggak ikut training, nggak kerja, itu kan. Betul. Nah itu akan jadi beban yang orang sering bilang Hak pendidikan semua harus dapat itu, Prof. Ya. Ternyata masih belum, masih belum ya, Prof. masih belum. Eh, ketika orang bicara mengenai bonus demografi, ini nggak jadi bonus kalau jadi beban. Kalau 40% yang nggak duduk di bangku SMA ya nggak akan jadi bonus. Itu persoalan indikasi menurut saya ya, indikasi dari persoalan besar pendidikan kita, persoalan makronya nih ya. Yang akan menentukan sekali apakah kita akan sampai ke Indonesia emas atau tidak kan gitu. Kalau mau ya harus ada kerja serius ngurusin ini gitu. Itu satu. Nah, sementara hari ini sudah sekian lama sebetulnya yang dikutak-atik selalu kan kurikulum kan gitu ya. Kurikulumnya gonta-ganti terus. Itu ya. Nah ini memang harus ada kejelian gitulah kira-kira untuk melihat persoalan krusialnya itu di mana gitu ya. Kalau buat saya persoalan krusial kita adalah meningkatkan namanya angka partisipasi. Partisipasi sekolah itu harus meningkat dengan cara apapun. Unfortunately kalau mengandalkan yang tadi 20%, nasional nggak akan. Artinya dan begini juga. Jangan juga hanya mengharapkan nasional sebetulnya, ya kan? Karena tanggung jawab pendidikan ini kan sebetulnya dengan otonomi daerah, itu daerah punya tanggung jawab pendidikan. Ya, betul. Tanggung jawab pendidikan lumayan besar untuk daerah itu gitu. Nah, daerah harus kontribut. Nah, selama ini kontribusi daerah itu kecil. Oh, daerah belum ada peran kecil, maksimal. Kalau relatif kecil. Artinya gini lah. Artinya harus lebih, ya harus lebih. Karena pusat nggak akan mungkin mengcover atau mengajak dan sebagainya dengan program apapun, ya untuk mendudukkan yang 40% yang nggak duduk di bangku SMA itu nggak akan mungkin menurut saya di pusat nggak mungkin. Harus daerah. Daerah harus punya inisiatif untuk memastikan warganya sekolah paling tidak sampai SMA kan 12 tahun itu gitu. Nah, hari ini belum lah ya, dan alasannya macam-macam sebetulnya. Alasannya betul-betul macam-macam. Daerah itu terutama kayak provinsi apa itu, mereka kan juga harus menyediakan 20% ya kan. Pertanyaan kan silakan dicek gitu, apa betul mereka menyediakan. Kayaknya kalau nasional aja nggak mampu apalagi daerah. Loh, nasional menyediakan 20%. Tapi kan terpecah-pecah. Dipecah ke sekian harusnya untuk otonomi daerah harusnya bisa ya Prof ya, karena dia lebih fokus kan Prof. Loh, kalau amanat otonomi daerah ya itu daerah juga bertanggung jawab terhadap pendidikan warganya. Bahkan kewenangan pendidikan itu kan adanya di daerah. Kewenangan pendidikan itu SD, SMP itu di kabupaten kota, ya, SMA di provinsi. Selama ini SMA di provinsi ini itu baru tahun 2016 kalau nggak salah diangkat lagi ya, atau bahkan saya lupa tahun persis ya, tapi sekitar tahun itu. Ini persoalan serius buat pendidikan kita Prof ya. Tapi lihatnya harus makro nih, makro dan sistemik gitu. Kementerian ini diharapkan untuk memasukkan anak-anak yang 40% sekarang nggak duduk di bangku SMA, nggak punya daya menurut saya. Ya sebenarnya kalau alokasinya tepat, mungkin yang dana buat MBG itu bisa, Prof. Daripada ngasih makan, mending buat pendidikan yang 40% tadi, Prof. Tapi tetap nggak bisa, Prof, karena begitu besarnya, Prof ya. Ya itu ya sekali lagi lah daerah lah yang harus ini, karena mereka yang paling tahu juga, paling tahu masalah dan sebagainya. Menurut saya ya, ini sama sekali tidak melepaskan tanggung jawab pemerintah pusat lah ya. Jangan salah, saya tidak sedang
ya melepaskan tanggung jawab pemerintah pusat. Enggak. Pemerintah pusat punya tanggung jawab koordinasi bahwa hal ini harus terjadi kan. Harus ya. Nah, bagaimana dengan ini, Prof, sekarang, Prof? Kesempatan orang untuk bekerja di luar negeri non-akademis, Prof. Kita ngelihat kemarin beberapa kali yang menarik tuh, pas waktu isu Indonesia kabur dulu, Indonesia gelap, kerja di luar negeri itu banyak sekali testimoni di TikTok, di media sosial yang lulusan SMA, lulusan SMP, kerjanya luar biasa di sana. Sementara di sini, Prof, S1 tuh kalah banget gaji sama yang di sana. Oh iya. Itu kan sangat ironis gitu, Pak. Apakah itu menjadi perhatian, perlu diperhatikan, Prof? Ya? Nah, gini, di satu sisi ya, di satu sisi negeri ini mestinya, Indonesia ini harus menyambut baik kesempatan itu, ya. Tenaga-tenaga kita ini yang idle, yang ya level SMA atau di bawah itu, support ya, Prof, ya? curhat support, memanfaatkan peluang yang ada di luar, jangan dianggap tidak nasionalis kan gitu. Harus, menurut saya harus, dan itu sebetulnya berlangsung. Nah, dan peluang itu di luar negeri banyak. Benar Kenapa kok banyak? Kenapa kok banyak ya? Jadi ada macam-macam bidang ya, bidang yang besar peluangnya itu kan antara lain kerja-kerja di agraria, sektor agraria, mungkin konstruksi juga, ya. Kemudian juga nursing kan gitu-gitu ya. Itu kan gini, negara-negara seperti Jepang, negara-negara Eropa pada umumnya ya, Scandinavian country terutama Amerika juga misalnya ya, itu kan sebetulnya populasi mereka itu graying, ya. Populasinya itu graying itu artinya lebih banyak orang tuanya daripada anak-anak mudanya. Jadi yang produktif gitu lebih kecil daripada yang sekedar ya. Baby boomer sudah mulai tua-tua, di bawahnya baby boomer udah mulai masuk pensiun dan sebagainya. Realitanya gitu, Prof, ya, makanya orang banyak diterima di luar tuh. Iya, antara lain itu. Nah, mereka perlu tenaga-tenaga produktif. Makanya Jepang kemarin itu benar-benar antusias tuh, Prof. Oh iya. Ayolah nggak apa-apa gitu. Mereka perlu. Mereka perlu ya untuk menggantikan the graying population ini gitu. Selain juga untuk melayani mereka. Kalau yang nursing untuk melayani mereka itu. Betul. Tapi apakah itu ini, Prof, berkaitan juga dengan sistem pendidikan kita yang banyak orang yang membandingkan lah, di sana lebih banyak skillnya, di sini teori gitu-gitu, gimana sih, Prof? Ya gini, kalau selama ini sih ya, jadi dua lah modelnya, skillnya disediakan di sini, ya, dilatih basic skillnya di sini, sampai sana di upgrade gitu, ya kan gitu. Bisa juga begini, yang penting di sini tuh disiapkan yang namanya occupational language ya. Jadi mereka di training, bahasa mereka harus ngerti, tapi bahasa-bahasa yang related dengan pekerjaan mereka saja. Berarti apakah perlu, Prof, pengkhususan skill bidang itu di tingkat SMP gitu, Pak, atau SD udah dikhususkan gitu? Enggak perlu, Prof? Enggak. Menurut saya enggak gitu, bukan tempat. Jadi pendidikan jangan jadikan sistem pendidikan nasional ini BLK. Oh iya, Prof. Ya, nggak boleh. Menurut saya, sistem pendidikan nasional itu punya tujuan yang lebih besar dari itu. Tujuan sistem pendidikan nasional itu creating citizen salah satunya, menurut saya. Mencerdaskan warga negara. Bukan mencerdaskan orang yang siap pakai, bukan itu. Ya, menurut saya ya. Jadi, jangan lupa sistem pendidikan nasional ini tujuan utamanya salah satu yang sangat penting adalah menciptakan warga negara. Warga negara itu apa sih? Ya ngerti tanggung jawab, secara juga ngerti dan seterusnya. Karakter, Prof, ya. Antara lain itu gitu ya. Bukan siapa dihubungkan dengan industri. Industri ini berkembang terus kok. Kurikulum mana bisa ngejar industri dalam artian yang seperti itu. Kalau ada link and match itu pasti di level yang tidak di level yang sangat-sangat ini. Jadi di levelnya itu di tengah lah kira-kira gitu ya. Link and match dalam artian itu. Nah, sementara kalau memang nanti ya ada orang-orang yang anak-anak yang memang mau pergi ke luar negeri dalam bidang-bidang tertentu, ya dikasih training seperti bahasa misalnya ya, bahasa occupational ya, occupational language ya, di bidangnya masing-masing gitu, jangan generik. Masa kalau di SMP nanti kan ada bidangnya macam-macam tuh, susah gitu. Jadi diberikan di luar pendidikan
nasional itu ya kayak BLK itu misalnya. BLK itu bisa berfungsi untuk menyediakan keterampilan-keterampilan bahasa yang memang khas khusus untuk lapangan-lapangan kerjaan tertentu. Kan belajarnya jadi nggak lama tuh, pendek gitu ya. Nah itu perlu ditingkatkan, Prof ya. Itu sudah berlaku, tapi ya artinya negara ini mesti mendukung itu supaya angkatan kerja kita ini yang kalau di sini idle gitu ya bisa diserap di tempat yang lain juga. Dan mereka tuh jangan salah, mereka menghasilkan hari ini pun kalau saya nggak salah devisa mereka tuh menghasil devisa yang sangat besar ya kan. Sangat besar. Real itu, Prof, karena mereka yang juga ya bisa disebutkan masih pahlawan devisa Indonesia kan ya mereka. Dan impact-nya untuk ekonomi di negaranya, terutama di tempat mereka tinggal luar biasa. Artinya kalau ada orang yang beralasan tidak nasionalisme, tidak patriotisme, tidak masuk akal, Prof ya. Enggak masuk. Iya, justru mereka tuh keluar, nanti akhirnya sukses, maka pulang lagi untuk ibaratnya kan logikanya mereka yang kerja di luar itu, yang middle ke bawah itu kan pulang ke kampung, bangun rumah, otomatis kan membawa ini ya, Prof ya. Bangun rumah, bikin ternak, ternak, buka warung, buka bengkel, saudaranya tuh nanti yang buka bengkel dan seterusnya, menciptakan banyak lapangan kerjaan. Jadi negara harus berterima kasih. Terima kasih pada teman-teman kita yang bekerja di luar negeri. Iya.